Salam impartasi bagi sahabatku di dunia marketplace atau dunia kerja. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang angsa. Ya, tentunya kita tahu bahwa angsa merupakan salah satu burung air terbesar yang dapat terbang. Biasanya, angsa akan melakukan perpindahan tempat selama 2 kali dalam 1 tahun. Angsa-angsa tersebut akan bermigrasi dari utara ke arah selatan dengan tujuan untuk menghindari musim dingin. Ketika mereka terbang dari utara ke arah selatan, mereka akan terbang bergerombol atau berkelompok membentuk huruf V. Nah, di sini kita artikan saja V itu adalah victory, yaitu kemenangan untuk mencapai tujuan. Angsa yang di depan berfungsi untuk membelah angin dan sekaligus memberikan dorongan angin kepada angsa lain yang ada di belakangnya. Apabila angsa yang di depan merasa lelah, maka angsa yang di dekatnya akan segera mengambil alih posisinya, dan demikian seterusnya. Jika ada angsa yang sakit, maka 2 atau 3 ekor dari angsa tersebut akan turun ke darat untuk menemani angsa yang sakit sampai angsanya sembuh. Dan mereka akan terbang kembali membentuk formasi huruf V. Keindahan angsa terlihat bukan hanya ketika mereka bekerja sama dalam menghadapi terpaan angin atau menemani temannya yang sedang sakit. Namun, juga terlihat dari bulunya yang warnanya putih, yang melambangkan ketulusan di dalam membangun kekompakan kerjasama tim kerjanya. Nah, dari sini kita mempelajari bahwa perjalanan angsa dari utara ke selatan itu hampir mencapai lebih dari 10.000 kilometer. Ketika angsa terbang, mereka akan saling memberi support, memberi semangat dengan mengeluarkan suara yang riuh rendah. Dan angsa adalah binatang yang setia terhadap pasangannya. Kalau begitu, apa sih rahasianya untuk kita bisa victory atau kemenangan di dalam tim kerja agar bisa mencapai target atau harapan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan? Nah, rumusnya adalah rumus dari victory. Apa itu? Yang pertama V, yaitu vision. Harus punya tujuan, harus punya target yang jelas, harus punya perencanaan. Kedua adalah I, yaitu influence. Belajar mempengaruhi tim kerjanya. Ketiga C, kontrol. Kita harus mengawasi apa yang sudah kita rencanakan. Kita mengawasi bagaimana prosesnya. Apakah terjadi penyimpangan? Apakah sesuai dengan rule yang ada? Dan yang berikut adalah T. Apa itu T? Teamwork. Ya, bagaimana membangun tim kerja dengan kompak, bagaimana membangun tim kerja yang saling menghargai dan sebagainya. Kemudian setelah T, apalagi? O adalah organizing. Apa itu organizing? Kita memperhitungkan sumber daya kerja tim kita. Dan kita melakukan pendelegasian tugas, pembagian tugas kepada tim kerja kita. Kemudian setelah O apalagi? R. Apa itu R? R itu adalah responsibility. Ya, artinya tanggung jawab. Setiap orang yang diberikan tanggung jawab, maka dia mendapat kepercayaan dan dia harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah Y. Apa itu Y? Yelling victory, yaitu sorakan kemenangan. Sorakanlah setiap Anda mencapai target-target kecil, ya, kesuksesan-kesuksesan kecil dalam tim kerja Anda. Karena tanpa kita sadari, kesuksesan kecil yang terakumulasi, yang kita kumpulkan, tanpa kita sadari, kita sudah meraih kesuksesan yang besar. Nah, jadi itulah yang saya sampaikan pada saat ini tentang victory. Ya, kita belajar atau mempelajari lebih tepatnya tentang angsa, bagaimana mereka terbang dan bagaimana mereka mencapai tujuan dengan formasi victory. Nah, sahabatku di dunia kerja, mungkin konsep yang sangat singkat ini, konsep tentang victory ini dapat kita implementasikan dalam dunia kerja kita. Selamat menerapkannya. Salam sukses selalu buat kita semua. Victory!